Bagaimana kalau sebuah HP flagship killer kita bandingkan dengan flagshipnya langsung? Yaitu dia adalah Realme GT6 versus Vivo X100. Jadi Vivo X100 ini adalah HP flagship versus Realme GT6 yang punya klaim sebagai flagship killer. Kira-kira, apakah flagship killer ini memang flagship killer atau hanya sekedar gimmick? Mari kita lakukan perbandingan kedua buah smartphone ini. Sebelumnya kita ingin menginformasikan kepada kalian bahwa kita mendapatkan unit Vivo X100 dari distributor ponsel. Kalian bisa kunjungi tokonya distributor ponsel kalau kalian mau beli dari Vivo X100 atau Realme GT6 juga tersedia. Dan menurut kita, toko tersebut adalah toko terpercaya yang kita bisa rekomendasikan buat kalian. Jadi kalau kalian tertarik untuk beli kedua buah smartphone ini, langsung saja kunjungi distributor ponsel di Tokopedia ataupun Shopee ya guys. Sebelum kita berbicara perbandingan kedua buah smartphone ini, mari kita berbicara spesifikasi singkat yang dibawa oleh kedua buah smartphone ini, di mana HP Vivo X100 itu membawa prosesor MediaTek Dimensity 9300, sedangkan Realme GT6 membawa Snapdragon 8S Gen 3. Kedua buah smartphone sama-sama menggunakan RAM 12GB, dan kedua buah smartphone sama-sama menggunakan storage 256GB. Dan mari kita bahas perbandingannya. Aspek pertama yang kita bandingkan jelas dari sisi performance-nya, di mana performance untuk harian sebenarnya kedua buah smartphone sama-sama smooth banget. Tidak ada masalah, tidak ada perbedaan yang signifikan, tidak ada perbedaan yang mengganggu. Cuma memang dari sisi manajemen panas lebih bagus di Realme. Cuma akibat dari manajemen panas yang sadis banget itu menyebabkan performanya lebih throttling dibandingkan Vivo X100 kalau kita gunakan buat gaming. Dan untuk itu kita bandingkan secara benchmark sintetis terlebih dahulu. Secara AnTuTu benchmark sudah kelihatan ya. Di Realme GT6 memang harus mengaku kalah dari Vivo X100. Kemudian dari sisi Geekbench 6 juga sama. Kalian bisa lihat skor perbandingannya di layar kalian. Kemudian 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test juga sama. Kalian bisa lihat skor perbandingannya di layar kalian. Dan terakhir PCMark kalian bisa lihat skor perbandingannya di layar kalian ya guys. Kemudian untuk gaming sendiri kita bandingkan juga game Mobile Legends. Kalian bisa lihat untuk perbandingan rata-rata FPS-nya. Kemudian game PUBG Mobile sama juga kalian bisa lihat untuk perbandingan rata-rata FPS-nya. Kemudian game COD Mobile juga sama, kalian bisa lihat untuk perbandingan rata-rata FPS-nya. Dan terakhir game Genshin Impact kalian bisa lihat untuk perbandingan rata-rata FPS-nya juga ya guys. Overall memang kesimpulannya bahwa performance dari Realme GT6 sebenarnya cukup bersaing, meskipun memang masih belum bisa menyamai flagship dan belum bisa dikatakan flagship killer. Karena secara performance masih di bawah dari flagship ya guys. Kalau namanya flagship killer berarti dia harus lebih superior daripada flagship. Dan ini mungkin jadi pertanyaan juga, artinya killer itu apa sih? Sebenarnya itu membunuh. Kalau membunuh itu artinya dia harus lebih kuat daripada yang dibunuh. Tapi ternyata Realme belum sekuat itu secara performance dibandingkan HP flagship dari Vivo ini ya guys. Kemudian aspek berikutnya yang kita bandingkan dari sisi kameranya. Jelas Realme GT6 ini memang akan sedikit drawback, di mana kamera ultrawide-nya memang adalah sebuah sekedar ada aja sih di Realme GT6. Dan sedangkan di Vivo tuh lengkap banget dan cakep-cakep ya kameranya. Dan memang secara hasil gambarnya, fotonya, dynamic range-nya, kamera depan, kamera belakang, semua foto-fotonya itu lebih bagus di Vivo sih guys. Vivo X100 memang juara untuk perbandingan gambarnya. Kalau kalian lihat di layar kalian juga kita bandingkan, ini sambil bandingkan foto-foto yang kita ambil dari Realme GT6 versus dari Vivo X100. Memang harga selisihnya juga lumayan guys, di harga 8 juta kurang 1000 versus 12 juta kurang 1000 memang cukup signifikan ya. Bedanya itu sampai sekitar 4 juta rupiah ya. Tapi itu harga ofisialnya, tapi kalau di harga marketplace-nya sebenarnya harganya beda sekitar 3 jutaan ya guys. Dan ya kembali lagi untuk sampel foto ini memang pemenangnya Vivo. Video pun sama 4K 60 semua kamera untuk Vivo, sedangkan di Realme untuk kamera ultrawide-nya cuma 1080p. Agak disayangkan lah guys. Kalian juga bisa lihat untuk sampel videonya setelah ini guys.
Oke guys, kali ini kita memperbandingkan dua buah kamera depan antara Vivo X100 versus Realme GT6 kalau kita gunakan buat perekaman video. Bisa dibilang untuk kualitasnya sedikit berbeda dan dalam kondisi cahaya yang sangat cukup, ini kita merasa untuk kualitasnya itu lebih bagusan di Vivo karena skin tone kita lebih natural, lebih mendekati real. Terus kemudian dia bisa 4K 60, kalau di Realme dia maksimal 4K 30 dan tidak ada 1080 60 fps, nggak ada. Jadi semua 1080p 30 fps, 4K 30 fps. Kalau di Vivo masih ada nih. Kalau kalian lihat dynamic range-nya saja berbeda guys. Bagusan di Vivo ya memang ya guys, kelas flagship versusnya flagship killer yang nanggung sebenarnya kualitasnya. Sebenarnya nggak se-flagship killer itu. Tapi menurut kita di harga 8 juta, 7,9 itu masih oke untuk kualitasnya, masih sesuai harganya lah. Kalau di Vivo kan memang harganya hampir 12 juta beda ya. Tapi kita bandingkan kenapa? Karena ya sekali lagi sebuah flagship killer harus dibandingkan dengan flagship. Sebagus apa sih perbandingannya? Dan kalian silakan simpulkan sendiri ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera utama dari kedua buah smartphone antara Vivo X100 versus Realme GT6 kalau kita gunakan buat perekaman video. Bisa dibilang warna yang dikeluarkan oleh Realme itu lebih boosted ya daripada warna aslinya. Tapi yang sebenarnya yang warnanya mendekatin realnya itu sebenarnya ada di Realme tapi sedikit di boost. Kalau di Vivo itu lebih apa ya? Ya lebih natural aja kesannya. Kalau di Realme itu lebih boosted warna. Jadi kembali lagi ini masalah preferensi. Bisa jadi ada orang yang suka di warnanya di Realme, ada yang suka di Realme, suka di Vivo, silahkan saja. Kalau kalian suka yang mana nih? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, nah ini perbedaannya kalau misalnya untuk kamera telefoto, di mana di Realme itu maksimal 2 kali optical zoom, sedangkan di Vivo ini karena periskop dia maksimal 3 kali optical zoom. Untuk yang videonya ya 3 kali optical zoom itu adalah lensa utama periskopnya seperti itu. Kalau dari sisi warna pun sebenarnya yang paling mendekatin real itu ini warna bunganya tuh harusnya nggak sepink ini, nggak sepink di Realme, tapi juga nggak seungu yang ada di Vivo X100. Jadi harusnya pink-pinknya tuh pink kemuda, lebih nggak se-pink Realme tapi nggak seungu nggak seungu dari Vivo ya. Kurang lebih seperti itu perbandingannya. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera ultrawide dari kedua buah smartphone. Gimana menurut kalian kalau kita bandingkan seperti ini? Di Realme itu maksimal 1080p 30 fps untuk kamera ultrawide-nya, sedangkan di Vivo bisa 4K 60. Namanya flagship killer, harusnya fitur ini juga tersedia. Tapi ya karena sensor ultrawide bukan sensor utama yang dipikirkan oleh Realme, jadi ya seperti ini kualitasnya. Nah, kalau definisi flagship killer itu harusnya diredefinisi ulang oleh brand, nggak sekadar menggunakan flagship killer kalau memang bukan flagship killer seperti itu. Memiripkan ke flagship iya, tapi bukan flagship killer kalau menurut kita. Tapi ya silakan tulis di kolom komentar. Oke guys, kali ini kita perbandingan dua buah kamera antara Realme GT6 versus Vivo X100. Kenapa kita bandingkan kedua buah smartphone? Karena Realme GT6 itu mengklaim adalah flagship killer, sedangkan Vivo X100 itu adalah sebuah flagship dari Vivo. Kalau kita lihat dalam kondisi low lightnya seperti ini, itu memang beda sih guys. Kalau di Vivo tuh skin tone kita tuh bener-bener mendekatin real ya. Ini apalagi efek lampu-lampu kuning ini membuat Realme itu lebih ngeboost warna kuning, lebih warm daripada kulit aslinya kita. Kalau lihat dari gambar pun, ini kita bisa bilang kualitasnya pun lebih bagus di Vivo ya. Ya memang flagship nggak bisa bohong sih guys. Flagship kualitasnya lebih cakep nih. Dan ya cuma memang untuk flare-flare-nya ini sebenarnya plus minus ya guys. Jadi Vivo juga ada flare-nya juga. Tapi gimana menurut kalian? Kalau untuk Vivo sebenarnya untuk kamera depan bisa 4K 60, kalau di Realme maksimal 4K 30. Itu juga info tambahan buat kalian ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman video antara Vivo X100 versus Realme GT6. Cuma Realme GT6 yang kita aktifkan HDR videonya. Memang nggak terlalu head to head karena di Vivo nggak ada pilihan HDR video Dolby Vision-nya. Kalau di Realme ada. Cuma kalau kita bisa bilang di sini memang ada perbedaan dari sisi warna ya guys. Kalau di Realme itu lebih boosted banget, kalau sedangkan di Vivo lagi-lagi dia lebih natural. Dan kalau kalian lihat ini dia sama-sama kita rekam di 4K 30 ya guys.
4K 30 dan gimana menurut kalian? Apakah bagus atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar untuk perbandingan kedua buah smartphone ini. Tapi kalau kita disuruh memilih, kita akan memilih yang punya Vivo karena warnanya lebih natural. Tapi sebenarnya kalau yang Realme sebenarnya juga termasuk bagus sih guys. Ini di luar ekspektasi kita. Dan kita coba untuk kamera telephoto perbandingannya ya guys. Di sini kita 3 kali optical zoom, kalau di sini 2 kali ya. Jadi cukup berasa ya guys untuk kualitasnya, zoomnya lebih jauh di Vivo. Tapi Vivo juga ada yang 2 kali sih. 2 kali ini crop sensor aja sih kayaknya daripada ininya. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas perbandingannya. Silahkan tulis di kolom komentar. Nah, kemudian ini ada kamera ultrawide-nya, perbandingannya memang cukup signifikan ya guys, bedanya jauhnya. Dan ini ya, lagi-lagi kita sudah bilang di reviewnya Realme GT6. Realme kalau mau jadi flagship killer itu jangan nanggung, sekalian kamera ultrawide-nya diperbaiki. Ini bedanya jauh. Ini ultrawide-nya di Vivo X1 sih lebih bagus, lebih terang ya daripada di Realme GT6 yang kelihatannya cuma lampu-lampu aja. Tapi ya silakan tulis di kolom komentar. Kemudian dari sisi layar, menurut kita kualitas warnanya sebenarnya plus minus mirip. Tapi kalau kita disuruh memilih, sebenarnya kita akan memilih di panel layarnya di Vivo X100 karena menurut kita lebih nyaman, lebih enak buat pemakaian harian. Meskipun memang sebenarnya nggak terlalu berasa bedanya ya guys. Tapi menurut kita layarnya lebih enak aja gitu, entah kenapa ya guys. Kemudian kualitas speakernya sama-sama dual speaker, tapi kita menangkan di Vivo X100. Kalian bisa dengarkan untuk sampel audio perbandingannya setelah ini, karena menurut kita karakteristik audio di Vivo lebih bagus daripada di Realme ya guys. Kemudian dari sisi baterai, di sini untuk secara baterai di Realme lebih unggul 5500 mAh versus 5000 mAh di Vivo. Kemudian dari sisi desain menurut kita pemenangnya di Vivo karena menurut kita lebih kesan profesional, lebih lugas, lebih lebih menawan lah desainnya sih guys. Meskipun di Realme punya kaca itu, tapi menurut kita lebih menarikkan di Vivo ya guys. Kemudian dari sisi IP rating, IP68 di sini pemenangnya di Vivo karena Vivo punya IP68 versus IP54 di Realme ya guys. Kemudian Realme punya inframerah sedangkan di Vivo nggak punya inframerah. Itu mungkin akan menjadi kelebihan tersendiri buat Realme karena dia punya inframerah ya guys. Kemudian di sisi manajemen panas sebenarnya lebih bagus di Realme GT6 karena dia memang nahan performanya supaya tidak sampai terlalu panas kalau kita pakai buat gaming, sedangkan Vivo kayaknya lebih di loss, jadi lebih terasa panasnya dibandingkan Realme kalau dipakai buat gaming ya guys. Kesimpulannya, flagship killer itu hanyalah sekedar tagline doang, tapi tidak membuktikan bahwa dia lebih powerful, lebih menarik dibandingkan seri flagship dari Vivo ini. Realme GT6 mungkin perlu menggunakan tagline yang lain, karena menurut kita lebih cocok untuk HP yang memang di kelas harga yang sama, dia memang juara sih guys. Tapi ya sekali lagi kalau kita bilang flagship killer ya bukan flagship killer sih ini Realme. Tapi ya ini adalah pendapat dari kita, bisa jadi berbeda dengan pendapat kalian, tidak masalah, silahkan tulis pendapat di komentar. Dan jangan lupa like video kalau suka, dislike aja kalau suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye bye.